Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis regresi. Anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Nur Arhamah, kemudian ada Lutfiani Karimatunisa, dan Dinda Carolina Herrera. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri akan memaparkan materi yang pertama, yaitu hakikat analisis regresi. Analisis regresi dapat digunakan apabila kita ingin mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriteria dapat didedikasikan melalui variabel independen atau variabel prediktor secara individual. Nah, dampak dari penggunaan analisis ini dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya keadaan variabel independen atau meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen dan sebaliknya. Jadi, dapat diketahui atau kita katakan bahwa analisis regresi itu merupakan sebuah teknik analisis yang khas untuk penelitian korelasi. Sedangkan analisis korelasi itu sendiri merupakan analisis yang berusaha untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih ada hubungannya atau tidak. Kemudian untuk mengukur kekuatan hubungannya, membuat ramalannya didasarkan kepada kuat lemahnya hubungan tersebut. Teknik analisis ini berguna untuk mempelajari variabel-variabel yang mempunyai hubungan berdasarkan teori yang dibandingkan atau juga yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga arah pertaliannya diharapkan dapat ditentukan. Nah, yang poin kedua itu ada analisis regresi. Nah, jika skala pengukuran data dari variabel yang akan dianalisis itu merupakan interval atau rasio, maka untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan regresi sederhana. Misalnya itu kedua variabel tersebut adalah X dan Y ya. Nah, maka hubungan antara X dan Y tersebut itu bisa disebut dengan regresi atas X. Variabel X disebut variabel bebas atau bisa dikatakan prediktor, dan Y itu disebut sebagai variabel tak bebas atau kriterion. Hubungan tersebut dinyatakan dalam suatu persamaan matematika sebagai berikut. Sudah dijelaskan ya pada makalah. Nah, untuk modelnya itu sendiri, Y itu sama dengan populasi, sedangkan fungsi taksiran itu A tambah B kali X. X itu, nah, rumus fungsi taksiran itu sebagai sampel, di mana A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi yang dapat diperoleh dari data sampel. Untuk keperluan itu dibutuhkan pasangan data X, Y sebanyak N. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan materi oleh Mbak Dinda. C. Model regresi linear sederhana. Model probabilistik untuk regresi linear sederhana adalah di mana X adalah variabel independen, Y adalah variabel independen, dan adalah parameter-parameter yang nilainya tidak diketahui yang dinamakan koefisien regresi, dan adalah kekeliruan atau galat acak atau random error. Di sini variabel independen X diasumsikan bukan variabel acak, dapat diobservasi atau diukur dengan kekeliruan yang dapat diabaikan, dan variasi dalam X dianggap dapat diabaikan dibandingkan dengan rank dari X.
sebagai konsekuensi dari adanya suku galat acak, maka variabel dependen Y juga merupakan variabel acak. Perkenalkan, saya Lutfiani Karimatunisa, NIM 2418008. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam perhitungan regresi sederhana. Berikut langkah-langkah dalam perhitungan regresi sederhana. Yang pertama yaitu membuat tabel penolong. Kemudian yang kedua, menghitung nilai A dan B untuk menentukan regresi linear sederhana. Nilai A dihitung dengan rumus ini. Kemudian nilai B dihitung dengan rumus ini. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat atau JK setiap sumber variasinya. Nah, ini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu jumlah total. Kemudian yang kedua ada jumlah kuadrat regresi A. Kemudian yang ketiga ada jumlah kuadrat regresi B per A, kemudian jumlah kuadrat residu. Nah, yang keempat yaitu menentukan derajat kebebasan DK setiap sumber variasinya. Ini ada 3, yaitu ini. Kemudian yang kelima, menentukan rata-rata jumlah kuadrat RJK setiap sumber variasi. Ini juga. Yang keenam, menghitung nilai F hitung dengan rumus. Kemudian yang ketujuh, membandingkan harga F hitung dengan F tabel. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menguji keberartian koefisien regresi linear sederhana dengan uji T sebagai berikut.